Seorang OB tua dihina saat ingin buka rekening dengan uang 500 juta. Tak disangka, kisahnya viral dan jadi inspirasi banyak orang bahwa jangan pernah menilai orang dari penampilan. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kantor kecil yang terletak di pinggiran kota, terdengar suara sapu yang bergesek dengan lantai setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit. Suara itu berasal dari seorang pria tua yang tubuhnya mulai bungkuk dimakan usia, namun tetap sigap menyapu setiap sudut ruangan dengan penuh ketelatenan. Namanya Pak Rojak, seorang office boy yang sudah bekerja di sana selama hampir 3 dekade. Usianya kini menginjak 65 tahun. Rambutnya mulai memutih. Kulit tangannya kasar dan penuh guratan, namun semangatnya tetap menyala. Setiap hari, ia tiba di kantor lebih awal dari siapapun, bahkan sebelum satpam sempat membuka pintu gerbang. Ia akan duduk di tangga luar sembari menunggu, membawa termos kecil berisi kopi hitam buatan istrinya yang telah lama meninggal. Biar tua asal berguna, katanya suatu kali pada petugas keamanan yang menemaninya ngopi di pagi hari. Penampilannya sederhana. Ia selalu mengenakan kemeja lusuh warna biru pudar dan celana panjang yang sudah berkali-kali dijahit. Sepatunya pun tampak usang, solnya sudah menipis. Namun tak pernah sekalipun ia mengeluh, apalagi minta diganti. Baginya, bekerja adalah bentuk syukur atas hidup. Meskipun pekerjaannya hanya sebagai OB, namun semua orang di kantor tahu, tanpa Pak Rojak, kantor itu tidak akan pernah terasa bersih dan nyaman. Ia bukan hanya sekadar pembersih ruangan, ia juga penjaga ketertiban kecil. Ia tahu di mana letak berkas yang tercecer, siapa yang sering lupa menaruh dompet, bahkan hafal kebiasaan para staf yang sering datang terlambat tapi malu mengakuinya. Sayangnya, tak semua orang menghargai keberadaannya. Banyak pegawai muda yang suka memperlakukannya dengan kasar. Ada yang memanggilnya seenaknya, melempar gelas kotor dari kejauhan, bahkan ada yang pura-pura tak melihat saat ia menyapa dengan senyum hangat. Namanya juga OB. Begitu gumam salah satu staf baru saat ditegur oleh senior, karena membiarkan Pak Rojak membersihkan meja makannya. Tapi Pak Rojak tak pernah marah. Ia hanya tersenyum, mengangguk, lalu kembali bekerja. Dalam hatinya, ia tahu, hidup bukan soal dihormati, tapi soal bagaimana kita tetap baik meski tak dihormati. Yang tidak banyak orang tahu, selama 30 tahun bekerja sebagai OB, Pak Rojak selalu menyisihkan uang dari gajinya yang tak seberapa. Bukan untuk beli motor atau televisi layar datar, tapi untuk satu tujuan, menabung demi masa tua dan sedikit mimpi kecil, punya rumah sendiri yang layak dan hidup tenang di hari tua. Ia mencatat setiap pengeluarannya di buku tulis kecil yang selalu ia bawa dalam kantong kemejanya. 1.000 perak, 2.000 perak, semua dicatat. Bahkan, ia rela tidak jajan dan memilih pulang jalan kaki daripada naik angkot, hanya demi menyisihkan 5.000 rupiah sehari. Selama bertahun-tahun, tabungan itu ia simpan sendiri, dikumpulkan dalam bentuk uang tunai dan dimasukkan ke dalam kaleng biskuit bekas yang disembunyikan di bawah lantai rumah kayunya yang sempit. Ia belum pernah membuka rekening bank, karena takut ditolak atau tidak dipercaya. Ia merasa, dirinya hanya orang kecil yang tak akan dianggap penting oleh dunia perbankan. Namun, di balik tubuh ringkih dan pakaian yang tak pernah berganti, tersembunyi kekuatan besar, ketekunan dan kesabaran seorang pria tua yang tidak pernah menyerah dalam diam. Tak ada yang menyangka bahwa kehidupan Pak Rojak akan berubah drastis dalam waktu dekat. Sebuah peristiwa tak terduga akan membuka mata banyak orang, bahwa kebaikan dan ketulusan, meski kerap diremehkan, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan semuanya berawal dari mimpi sederhana seorang OB tua yang hanya ingin hidup tenang di masa senjanya. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi atap rumah reot Pak Rojak. Angin berdesir lembut menembus celah-celah dinding kayu yang mulai rapuh dimakan usia. Pak Rojak duduk di depan tungku kecil, menghangatkan tubuh dengan kopi hitam yang tinggal setengah cangkir. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menikmati kesendiriannya sambil menatap foto almarhum istrinya yang terpajang di dinding, dengan senyum yang tak pernah pudar meski foto itu mulai menguning.
Tiba-tiba suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pemuda mengenakan jas hujan turun dari motor dan mengetuk pintu rumah Pak Rojak dengan hati-hati. "Permisi, Pak Rojak." Suara pemuda itu terdengar sopan. Pak Rojak bangkit, membuka pintu dengan pelan. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Nak?" "Saya dari kantor notaris Bapak Surya. Ini ada surat penting untuk Bapak," kata si pemuda sambil menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Dengan bingung dan ragu, Pak Rojak menerima surat itu. Ia tak pernah merasa punya urusan dengan notaris. Jemarinya yang gemetar membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar surat resmi dan kartu nama. Ia membaca pelan-pelan, mengernyit tak percaya. Nama yang tertera di surat itu membuat dadanya bergetar. Pak Darto, sahabat lamanya semasa muda. Dulu, mereka bekerja bersama di bengkel kecil sebelum akhirnya berpisah karena nasib. Pak Rojak memilih menjadi OB, sementara Pak Darto pergi merantau dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Menurut surat itu, Pak Darto baru saja meninggal dunia di usia 67 tahun. Ia hidup sendiri tanpa istri dan anak, dan sebelum meninggal, ia menuliskan dalam surat wasiat bahwa seluruh tabungannya, senilai 500 juta rupiah, ingin ia wariskan kepada sahabat lamanya, Rojak bin Said. Pak Rojak terdiam. Lama. Seolah tak percaya. Ini bukan mimpi. Gumamnya pelan. Nyaris tak terdengar. Matanya memerah. Antara terharu dan bingung harus berbuat apa. Keesokan harinya, dengan diantar oleh pihak notaris, Pak Rojak datang ke kantor notaris Bapak Surya. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, meski warnanya sudah mulai pudar. Di sana, ia dipersilakan duduk di ruang yang dingin ber-AC dan bersih. Suasana yang tidak biasa baginya. "Bapak adalah satu-satunya nama yang disebut dalam wasiat almarhum Pak Darto," kata notaris itu. "Dan sesuai amanatnya, kami menyerahkan seluruh warisan dalam bentuk tunai, sebagaimana yang ia inginkan." Tak lama, seorang staf masuk dengan koper berisi uang. 500 juta rupiah dalam pecahan 100 ribuan. Pemandangan itu membuat Pak Rojak hampir tak bisa bernapas. Baginya, itu bukan sekadar uang. Itu seperti dunia baru yang terbuka lebar di depan matanya. Sambil mengangguk dan berucap pelan, "Alhamdulillah, ya Allah." Air matanya jatuh perlahan di pipi keriputnya. Namun, bukan harta yang membuat Pak Rojak kehilangan arah. Ia tetap tenang, tetap membumi. Ia tidak segera membelanjakan atau memamerkannya. Bahkan, ia kembali ke rumah dan tidur seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, ia bangun pagi seperti biasa. Ia menyapu, memasak air, dan berangkat ke kantor seperti biasa. Namun, satu hal berubah dalam pikirannya. Uang ini harus ia simpan baik-baik. Ia tidak ingin uang itu menghilang karena kebodohan atau kejahatan orang lain. Maka ia pun memutuskan, besok, ia akan ke bank untuk membuka rekening dan menyimpan seluruh uang itu secara resmi. Ia tak tahu cara membuka rekening. Ia bahkan belum pernah masuk ke bank sebagai nasabah. Tapi niatnya bulat. Uang ini adalah amanah. Ia ingin menyimpannya, bukan untuk berfoya-foya, tapi sebagai jaminan hari tua dan mungkin, membantu orang-orang yang dulu pernah membantunya saat susah. Namun siapa sangka, niat tulus itu justru akan membawanya ke pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan semuanya akan dimulai. Besok pagi. Pagi itu, langit tampak cerah. Burung-burung berkicau di pepohonan. Dan udara segar berhembus perlahan menyapu wajah-wajah yang mulai beraktivitas di jalanan kota. Namun, di tengah keramaian itu, langkah kaki seorang lelaki tua menarik perhatian beberapa orang. Pak Rojak, pria renta dengan tubuh kurus dan langkah sedikit tertatih, berjalan pelan di trotoar sambil menggendong tas ransel tua yang lusuh di punggungnya. Bahan tas itu sudah tipis dan warnanya pudar. Jahitan di salah satu sisinya bahkan terlihat mulai terlepas. Kaos yang ia kenakan pun sudah tak layak pakai bagi sebagian orang. Sobek di bagian bahu kanan dan warnanya sudah berubah ke abu-abuan karena sering dicuci tanpa deterjen mahal. Namun bagi Pak Rojak, itu adalah pakaian kerjanya sehari-hari. Ia tak punya baju khusus untuk acara penting,
karena ia memang tak pernah punya acara penting dalam hidupnya. Di dalam tas ransel itu, terbungkus rapi dalam 3 lapis plastik bening dan handuk tua, tersimpan uang tunai senilai 500 juta rupiah. Uang warisan dari sahabat lamanya. Uang yang membuatnya semalaman tak bisa tidur karena khawatir, bukan karena senang. Ia tahu, uang itu bisa membantunya menjalani hari tua dengan layak, bisa memperbaiki atap rumahnya yang bocor, bisa membeli kasur empuk, atau sekadar makan lebih dari sekedar nasi dan tempe goreng setiap malam. Dengan napas panjang dan doa dalam hati, Pak Rojak akhirnya tiba di sebuah gedung bank besar di pusat kota. Bank itu tampak mewah, dengan dinding kaca tinggi, penjaga keamanan yang rapi, dan puluhan orang berlalu lalang memakai pakaian necis. Ia sempat ragu melangkah masuk. Jantungnya berdebar. Tapi ia menguatkan diri. Saya tidak mencuri. Saya hanya ingin menitipkan uang ini. Saya juga punya hak. Begitu masuk, ia disambut oleh hawa dingin dari AC yang menyentuh kulit kasarnya. Orang-orang di dalam ruangan menoleh sekilas ke arahnya. Beberapa menatap penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi menunjukkan raut sinis, seolah kehadiran pria tua berkaos sobek dan tas ransel dekil itu merusak pemandangan di ruang tunggu yang bersih dan modern. Pak Rojak tersenyum kecil, lalu berjalan pelan ke antrean customer service. Ia berdiri dengan sopan di belakang seorang wanita muda dengan blazer mahal. Ia menggenggam erat tali tasnya, khawatir akan pandangan orang yang mungkin berpikir ia membawa sesuatu yang mencurigakan. 15 menit, 20 menit. Pak Rojak masih berdiri sabar, tak mengeluh, meski kakinya mulai gemetar karena lelah berdiri. Ia sesekali melirik nomor antrean di layar. Tangannya mulai berkeringat, namun wajahnya tetap tenang. Matanya penuh harap. Semoga prosesnya mudah, semoga saya bisa buka rekening hari ini, semoga aman uang ini. Gumamnya pelan. Namun, dari kejauhan, seorang petugas bank mulai memperhatikan Pak Rojak dengan alis terangkat. Ia membisikkan sesuatu ke rekannya sambil sesekali menunjuk ke arah Pak Rojak dengan tatapan curiga. Seorang satpam pun mulai mendekat, seolah ingin memeriksa lebih lanjut. Pak Rojak tidak menyadari itu. Ia hanya fokus pada tujuannya, menyimpan uang itu di tempat aman, bukan lagi di bawah lantai rumah kayunya. Di balik penampilannya yang sederhana, ia membawa nilai yang tak ternilai. Hasil kerja keras, kesetiaan seorang sahabat, dan harapan hidup lebih baik. Tapi ia tidak tahu bahwa di tempat yang katanya tempat menyimpan kepercayaan, ia justru akan mengalami penghinaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nomor antrean di layar akhirnya berbunyi. A121, silakan ke loket 3. Pak Rojak mendongak pelan. Matanya menyipit membaca angka yang tercetak di kertas kecil di tangannya. Ya, itu nomornya. Ia berjalan pelan menuju loket 3, menggenggam erat tas ransel lusuhnya, seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan boneka kesayangan. Di balik meja, seorang pegawai wanita berusia sekitar 25 tahun, berpenampilan rapi dengan seragam biru muda khas bank itu, menatap Pak Rojak dari atas ke bawah. Matanya memicing, alisnya terangkat tinggi. Sebelum Pak Rojak sempat duduk, ia menggerakkan tangannya cepat seperti mengusir serangga. Pak, maaf, antrean ini untuk keperluan pembukaan rekening ya. Bukan untuk minta-minta. Pak Rojak terkejut, namun mencoba tetap tenang. Ia tersenyum kaku dan berkata dengan suara pelan. Iya, Neng, saya mau buka rekening. Saya bawa uang, banyak. Mau dititipin di sini aja. Pegawai itu terdiam sejenak. Mungkin karena tidak menyangka jawaban itu keluar dari mulut seorang pria tua berpakaian kumuh. Namun, alih-alih berubah sikap, ia justru tersenyum sinis dan berkata lantang, Bapak bawa uang? Di dalam tas kumal itu? Bapak tahu ini bank besar, bukan tempat penitipan barang loh. Beberapa nasabah di sekitar mulai memperhatikan, beberapa menggeleng pelan, sebagian bahkan tertawa kecil. Pak Rojak merasa panas di pipinya. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Tak lama, seorang wanita elegan dengan sepatu hak tinggi dan jas putih bersih datang menghampiri. Wajahnya cantik, rambutnya tertata rapi, dan aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan saat ia lewat. Dialah Bu Siska, manajer bank yang dikenal tegas namun angkuh. Ada apa ini ribut-ribut?
Tanyanya dingin. Matanya langsung tertuju pada Pak Rojak. Pegawai customer service itu segera berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Bu Siska hanya mengangguk singkat, lalu menatap Pak Rojak seperti sedang menilai seorang pemulung yang nyasar masuk restoran bintang 5. "Pak, mohon maaf," katanya dengan senyum tipis yang tidak tulus. "Tempat ini bukan untuk orang seperti Bapak. Jika Bapak ingin meminta bantuan sosial atau sejenisnya, silakan ke dinas sosial, bukan ke bank. Kami tidak melayani pengemis." Pak Rojak menatap Bu Siska dengan bingung. Ia mengerutkan dahi, seakan tak percaya bahwa orang seanggun ini bisa berkata sekejam itu. "Saya nggak minta-minta, Bu. Saya mau buka rekening. Uangnya ada di tas ini," katanya sambil membuka resleting tasnya pelan dan memperlihatkan bungkusan plastik yang rapi. Namun Bu Siska mengangkat tangannya, menghentikan gerakan Pak Rojak. "Pak, jangan ganggu kenyamanan nasabah lain. Ya, Satpam, tolong antar Pak ini keluar. Jangan biarkan dia kembali lagi." Dua satpam segera datang dan menghampiri Pak Rojak. Meski mereka tampak ragu, namun karena perintah datang dari manajer, mereka tak bisa menolak. Pak Rojak menatap mereka sejenak. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk tasnya erat-erat dan berdiri perlahan. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar diiringi tatapan iba dari sebagian orang, dan tatapan sinis dari yang lainnya. Di ambang pintu kaca, ia menoleh ke dalam sekali lagi, memandang ruang yang seharusnya menjadi tempat kepercayaan. Tapi hari itu berubah menjadi tempat yang mengusirnya seakan ia tak punya harga diri. Langkahnya kembali menyusuri trotoar kota. Namun kali ini, pundaknya terlihat sedikit lebih berat, bukan karena tas di punggungnya, tapi karena luka yang baru saja ditorehkan oleh prasangka dan penghinaan. Ia tak tahu harus kemana. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam. Ia akan buktikan bahwa harga diri tak bisa dinilai dari baju yang dipakai. Hari itu matahari mulai condong ke barat. Sinarnya mengintip dari balik gedung-gedung tinggi kota. Udara panas mulai berganti menjadi hangat. Di salah satu trotoar di pinggiran pusat kota, Pak Rojak duduk di atas troli semen bekas di bawah pohon kering. Tubuhnya lelah, bajunya basah oleh peluh, dan wajahnya terlihat kosong menatap lalu lalang kendaraan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tas lusuh berisi harta hidupnya yang baru saja ditolak mentah-mentah oleh bank. Masih ia peluk erat. Sesekali ia memejamkan mata, mencoba menahan perih di dada. Bukan karena diusir, bukan karena uangnya dianggap tak berharga, tetapi karena dirinya dianggap tidak pantas, hanya karena baju kumuh dan usia senja. Di tengah lamunannya, sebuah mobil SUV hitam berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Kaca jendela perlahan diturunkan, dan seorang pemuda berusia sekitar 30-an menatap Pak Rojak dengan pandangan heran. Wajahnya terlihat ragu, seperti mengenali sosok itu dari masa lalu. Mobil itu kemudian berhenti sepenuhnya. Sang pemuda turun dan berjalan pelan menghampiri Pak Rojak. "Pak, maaf, boleh saya tanya? Bapak, Pak Rojak ya?" Tanyanya pelan, dengan nada penuh hormat. Pak Rojak membuka matanya. Ia menatap pemuda itu sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, saya. Tapi, kamu siapa ya?" Pemuda itu tersenyum, penuh rasa haru. "Saya Dani, Pak, anak dari Pak Burhan. Bapak masih ingat? Dulu Bapak kerja di bengkel ayah saya, tahun 90-an. Pak Rojak mengerjap, seolah mencari ingatannya di antara kerutan usia. Tapi begitu mendengar nama Burhan, ia langsung tersenyum lebar. "Ya Allah, Dani kecil, yang dulu suka ikut ayahmu ke bengkel? Sekarang udah besar, ya, ganteng pula." Dani tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Bapak masih ingat saya. Saya nggak nyangka bisa ketemu Bapak di sini. Tapi kenapa Bapak duduk di trotoar? Kayak orang kehabisan tempat." Pak Rojak hanya menghela napas. Panjang ceritanya. "Nak, hari ini, saya cuma pengen nyimpen uang saya di bank. Tapi malah disangka pengemis dan diusir." Wajah Dani langsung berubah. Dahinya mengernyit. Matanya tajam penuh amarah. "Diusir? Di bank mana, Pak?" Tanyanya tegas.
Bank Mandiri di Jalan Sudirman, itu yang besar. Jawab Pak Rojak sambil mengusap peluh. Tanpa berkata banyak, Dani langsung mengajak Pak Rojak masuk ke mobil. Pak, ayo ikut saya. Kita ngopi dulu. Setelah itu, saya bantu urus semua urusan Bapak. Saya nggak bisa biarin orang kayak Bapak, yang dulu bantu ayah saya bangun usaha, dipermalukan begitu. Di dalam mobil ber-AC itu, Pak Rojak duduk kikuk, merasa tak pantas berada di tempat yang begitu nyaman. Tapi Dani dengan sabar menenangkannya. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang tenang, dan Dani memesan teh hangat untuk Pak Rojak, serta nasi goreng spesial yang langsung membuat mata lelaki tua itu berbinar-binar. Sambil makan, Pak Rojak menceritakan semuanya, tentang warisan dari sahabatnya, tentang niatnya menyimpan uang dengan aman, dan tentang bagaimana ia diperlakukan dengan kasar oleh pegawai bank, bahkan diusir oleh sang manajer, Bu Siska. Wajah Dani semakin tegang, tangannya mengepal. Tapi ia mencoba menahan emosi demi menghargai Pak Rojak. Pak, besok Bapak ikut saya. Saya kenal pimpinan bank itu. Bahkan saya investor kecil di sana. Kita akan kembali ke sana. Tapi kali ini bukan sebagai pengemis, tapi sebagai orang yang berhak dihormati. Pak Rojak menatap Dani dengan mata berkaca. Kamu ini seperti anak sendiri buat saya. Terima kasih, Nak. Saya nggak minta banyak. Saya cuma ingin uang ini aman, bukan buat foya-foya. Dani tersenyum. Dan saya janji, Pak, mulai hari ini, Bapak nggak akan sendirian lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Pak Rojak bisa tertidur dengan tenang, dalam kamar tamu rumah Dani yang hangat dan nyaman. Di luar jendela, bintang bersinar terang. Seolah alam semesta pun ikut menyambut perubahan nasib pria tua yang selama ini selalu dianggap tak berarti. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat Dani mengantar Pak Rojak dengan mobilnya menuju sebuah bank swasta yang lebih kecil dari yang sebelumnya mereka datangi. Letaknya tidak di jalan utama, melainkan di kawasan yang lebih tenang dan tidak terlalu ramai. Gedungnya tidak megah, tapi bersih, modern, dan terlihat rapi. Halaman depannya penuh dengan tanaman hias yang terawat. Di sepanjang perjalanan, Pak Rojak terus merasa canggung. Nak Dani, apa yakin orang-orang bank ini nggak akan usir saya juga? Tanyanya sambil menggenggam topi lusuh yang selalu ia pakai. Dani tersenyum menenangkan. Tenang, Pak, bank ini beda. Saya kenal baik direksinya. Mereka nggak menilai orang dari baju, tapi dari hati dan niatnya. Begitu turun dari mobil, Dani langsung menyapa satpam yang berjaga. Pagi, Pak. Mau ke bagian pembukaan rekening ya? Silakan langsung ke dalam. Nanti saya bantu antar ke CS-nya. Ucap sang satpam dengan ramah sambil membungkukkan badan. Pak Rojak langsung menoleh ke Dani, sedikit terkejut. Loh, satpamnya ramah banget ya, Nak? Dani tersenyum. Saya bilang apa? Begitu masuk ke dalam, ruangannya terasa hangat dan bersahabat. Tidak terlalu besar, tapi penataannya nyaman. Bau kopi dan parfum lembut menyambut mereka. Seorang pegawai perempuan menyambut mereka di meja resepsionis. Selamat pagi, Pak. Boleh saya bantu? Saya ingin membuka rekening untuk beliau, Bu. Namanya Pak Rojak, kata Dani sambil menepuk lembut bahu Pak Rojak. Wanita itu tersenyum manis. Tentu, Pak. Mari silakan duduk sebentar. Kami siapkan ruang khusus agar lebih nyaman. Tak lama, mereka dipersilakan masuk ke ruang kecil VIP yang nyaman, lengkap dengan sofa empuk dan minuman ringan. Seorang Customer Relationship Manager bernama Budiah datang membawa dokumen pembukaan rekening. Selamat pagi, Pak Rojak. Senang sekali kami bisa bantu hari ini. Mohon maaf sebelumnya, semoga pelayanan kami nanti berkenan di hati Bapak. Ucap Budiah dengan nada hangat, tanpa sedikit pun menyinggung soal penampilan atau usia Pak Rojak. Pak Rojak hanya bisa mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saya cuma mau buka rekening, Bu. Uangnya lumayan besar. Saya nggak mau simpan di rumah. Dengan tenang dan penuh hormat, Budiah menjawab. Tentu, Pak. Kami akan bantu buatkan rekening nasabah prioritas, agar lebih aman dan nyaman.
Dana Bapak juga akan langsung masuk ke sistem pengawasan kami, dengan fitur keamanan tingkat lanjut. Semua data Bapak kami jamin kerahasiaannya. Dani ikut menimpali, dan setelah itu, Bapak juga akan dapat akses layanan konsultasi keuangan. Jadi uang Bapak bisa digunakan dengan baik dan bijak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua proses selesai. Pak Rojak resmi memiliki rekening bank prioritas, lengkap dengan kartu ATM emas dan aplikasi mobile banking yang dibantu Budiah install di ponsel sederhana milik Dani, agar Pak Rojak bisa memantau sewaktu-waktu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Saya nggak nyangka masih ada orang yang mau hormatin orang tua kayak saya. Ucap Pak Rojak lirih, suaranya parau menahan haru. Budiah hanya tersenyum, lalu berkata, Pak Rojak, kami yang berterima kasih karena sudah mempercayai kami. Uang bisa dicari, tapi kejujuran dan kerja keras Bapak itu mahal nilainya. Hari itu, langkah Pak Rojak terasa ringan saat keluar dari bank. Ia berjalan berdampingan dengan Dani, membawa secari kertas rekening dan kartu ATM seperti membawa sebuah kehormatan baru. Di tempat yang sederhana itulah, ia merasa diakui sebagai manusia seutuhnya, bukan dari rupa, tapi dari harga diri dan kisah hidupnya. 2 hari setelah kejadian memalukan yang dialami Pak Rojak di bank besar itu, suasana jagat maya tiba-tiba dihebohkan oleh sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit. Di dalam video tersebut, terlihat seorang pria tua berpakaian lusuh, duduk di depan loket pelayanan sambil memegang tas ransel dekil, sedang dihina oleh seorang pegawai bank. Beberapa kata terdengar jelas. Pak, ini bukan tempat buat pengemis. Silakan pergi sebelum kami panggil satpam. Dan di akhir video, tampak seorang wanita berpakaian elegan yang tak lain adalah Bu Siska, manajer bank, dengan nada tinggi berkata, tempat ini bukan untuk orang seperti Bapak. Silakan pergi dan jangan kembali lagi. Video itu pertama kali diunggah oleh seorang nasabah yang kebetulan antre di belakang Pak Rojak. Ia diam-diam merekam kejadian karena merasa tidak tega dengan perlakuan kasar yang diterima kakek tua tersebut. Ia tak menyangka bahwa video itu akan viral hanya dalam waktu semalam. Judul videonya mencuri perhatian. Kakek bawa uang ditolak dan dihina manajer bank. Ini bank atau tempat arogansi? Ribuan komentar langsung membanjiri unggahan tersebut. Netizen geram, marah, dan tak sedikit yang terharu melihat kesabaran Pak Rojak meskipun dihina di depan umum. Miris. Hanya karena pakaian lusuh, langsung dianggap tidak layak. Mana hati nurani kalian? Itu kakek lebih bermartabat dari seragam kalian. Kita nggak tahu isi tas orang. Jangan remehkan penampilan. Berita itu menjalar cepat ke berbagai platform, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Para YouTuber juga ikut mengulasnya. Bahkan beberapa akun berita online mengangkat kisah itu sebagai sorotan utama. Televisi, pakar keuangan. Perlakuan diskriminatif di dunia perbankan sudah kelewat batas. Televisi, manajer bank diduga lakukan diskriminasi terhadap nasabah lansia. Tak lama setelah viral, identitas Bu Siska terkuak. Foto dirinya dengan pakaian kerja lengkap tersebar luas. Akun media sosial pribadinya diserbu komentar dari warganet. Banyak yang meminta agar pihak bank memberi sanksi tegas. Bahkan tak sedikit yang menuntut agar ia dipecat. Pihak manajemen pusat bank pun akhirnya angkat suara. Mereka mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka menyayangkan tindakan manajer cabang tersebut dan telah melakukan peninjauan internal. Sementara itu, Dani, yang juga memiliki pengaruh di kalangan pebisnis muda, membagikan cerita lengkapnya di akun LinkedIn dan Instagram miliknya. Ia menulis, beliau adalah Pak Rojak, mantan office boy yang pernah bantu ayah saya membangun usaha dari nol. Hari ini beliau dipermalukan hanya karena penampilannya. Tapi saya beruntung bisa membawanya ke bank lain yang memperlakukan manusia dengan layak, bukan menilai dari baju. Hormat saya untuk Pak Rojak. Unggahan Dani semakin memicu simpati. Bahkan ada tokoh masyarakat dan pejabat publik yang ikut bersuara. Di tengah hebohnya dunia maya, Pak Rojak sendiri belum mengetahui betapa luas dukungan yang datang padanya. Dani belum memberitahu, sengaja menunggu waktu yang tepat. Namun satu hal yang jelas, arogansi telah dibalas oleh kebenaran.
Dan dunia kini melihat, siapa sebenarnya yang layak dihormati. Hari itu langit kota Jakarta mendung. Awan gelap menggantung seolah mencerminkan suasana hati seseorang yang tengah dilanda badai besar dalam hidupnya. Di dalam ruang rapat gedung pusat Bank Nasional tempat Bu Siska bekerja, suasana mencekam. Beberapa direksi duduk berjajar dengan wajah serius. Di ujung meja, Bu Siska duduk kaku, mengenakan setelan rapi seperti biasa. Namun kali ini wajahnya tampak pucat. Matanya lelah, dan tangannya bergetar halus. Tidak ada senyum angkuh seperti biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pertanggungjawaban. Ketua Divisi SDM, seorang pria parubaya bernama Pak Endro, membuka rapat dengan suara tegas namun tenang. Bu Siska, kami sudah meninjau rekaman CCTV, laporan internal, dan, terutama, rekaman viral yang menyebar di media sosial. Perlakuan ibu terhadap seorang calon nasabah lanjut usia tidak hanya mencederai etika pelayanan, tapi juga telah mencoreng nama baik institusi kita secara nasional. Bu Siska mencoba memberi penjelasan. Pak, saya tidak bermaksud merendahkan. Saya pikir orang itu bukan calon nasabah sungguhan. Penampilannya. Pak Endro langsung memotong dengan nada dingin. Dan itu justru masalahnya, Bu Siska. Anda menilai nasabah dari pakaian, bukan dari niat dan kejujuran. Anda melupakan prinsip dasar pelayanan. Semua orang berhak diperlakukan dengan hormat. Tak hanya itu, laporan dari berbagai cabang bank menyebut bahwa sejak video itu viral, banyak nasabah membatalkan rencana membuka rekening. Bahkan, sejumlah nasabah lama menarik dana mereka sebagai bentuk protes. Ini bukan hanya tentang reputasi pribadi Anda, tapi tentang kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan kita, lanjut Pak Endro. Akhirnya, keputusan dibacakan. Dengan berat hati, manajemen pusat memutuskan untuk memberhentikan Saudari Siska dari jabatan manajer cabang, efektif per hari ini. Surat keputusan akan disampaikan secara tertulis. Kami juga akan mengeluarkan permintaan maaf terbuka kepada yang bersangkutan, yaitu Bapak Rojak. Bu Siska menunduk. Air matanya menetes. Bukan hanya karena kehilangan jabatan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa buruk dampak dari sikap sombong dan penilaian sepihaknya. Di tempat lain, sore itu, Dani dan Pak Rojak duduk santai di teras rumah kecil yang asri milik Dani. Angin sepoi membawa aroma teh manis dan gorengan hangat. Tiba-tiba Dani menerima notifikasi dari email dan media sosial. Pak, bank yang dulu ngusir Bapak mereka akhirnya minta maaf secara terbuka. Mereka bahkan kirim email langsung ke saya dan Bapak. Lihat ini. Ia menunjukkan layar ponselnya pada Pak Rojak. Sebuah surat permintaan maaf resmi, lengkap dengan kop surat dan tanda tangan Direktur Utama, tertulis. Kepada ETH, Bapak Rojak, dengan segala hormat, kami atas nama manajemen bank menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan mendalam atas kejadian tidak menyenangkan yang Bapak alami di salah satu cabang kami. Kejadian tersebut tidak mencerminkan nilai dan budaya pelayanan yang kami junjung tinggi. Kami juga telah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan diskriminatif tersebut. Kami sangat menghargai niat Bapak untuk menjadi bagian dari nasabah kami dan berharap kejadian ini tidak mengurangi kepercayaan Bapak terhadap dunia perbankan. Hormat kami, Direktur Utama, PT Bank Prima Nusantara. Pak Rojak membaca perlahan, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya nggak butuh mereka minta maaf, Nak. Tapi saya lega akhirnya mereka tahu. Saya bukan sekadar OB tua lusuh. Saya manusia. Dani menepuk bahunya dengan bangga. Dan manusia yang punya harga diri tinggi, Pak. Malam itu, Pak Rojak menatap langit dengan senyum tenang. Ia tidak pernah menginginkan pembalasan, tapi keadilan telah datang sendiri, dengan cara yang tak ia duga. Bukan lewat kekerasan, bukan lewat teriakan, melainkan lewat kebenaran yang pelan-pelan membuka mata semua orang. Beberapa minggu setelah peristiwa viral itu, hidup Pak Rojak berubah. Bukan karena uang semata, tetapi karena pengakuan dan penghormatan yang akhirnya ia terima setelah puluhan tahun dipandang sebelah mata. Media-media nasional dan lokal datang silih berganti mewawancarainya.
Ia selalu tampil sederhana, mengenakan baju batik lama atau kaos putih bersih, topi lusuh yang tak pernah ia tinggalkan, dan senyum ramah khas orang tua yang sabar. Namun dari wajah itu terpancar wibawa yang tak bisa dibeli oleh jabatan atau harta. Pak Rojak, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah dihormati banyak orang? Tanya salah satu reporter. Pak Rojak hanya tersenyum kecil. Saya cuma orang kecil, Bu. Saya nggak punya ilmu tinggi. Tapi saya percaya, asal kita jujur dan kerja keras, Allah pasti bukakan jalan. Dan saya nggak pernah dendam sama siapa-siapa. Kata-kata sederhana itu menyentuh jutaan hati. Ia bukan selebriti, bukan tokoh publik, tapi kisahnya menjelma jadi teladan. Banyak netizen menjulukinya si OB berhati emas, kakek inspirasi Indonesia, pahlawan kesabaran dari pinggiran kota. Dengan uang warisan yang ia simpan aman di rekening prioritas, Pak Rojak tidak membelanjakannya untuk gaya hidup mewah. Ia tetap tinggal di rumah petaknya yang sederhana, meskipun kini sudah direnovasi sedikit oleh Dani agar lebih layak. Setiap bulannya, sebagian besar uang itu ia gunakan untuk memberi beasiswa bagi anak-anak yatim dan miskin di kampungnya. Membantu ibu-ibu janda untuk memulai usaha kecil seperti warung dan jualan kue. Membagikan sembako rutin bagi warga yang membutuhkan, terutama lansia.